Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, atau TGIPF, Laude M. Syarif, membenarkan banyak dokter di Rumah Sakit Malang yang enggan memberikan keterangan penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan. Laude menyebut, salah satu alasan keengganan para dokter tersebut, karena dibayangi dengan ruwetnya proses penyelidikan dan penyidikan. Misalnya, mereka harus dipanggil, dan hadir sebagai saksi, dan sebagainya. Dan kami bersyukur waktu itu bahwa ada keluarga yang berkenan untuk setelah ditemuin, berkenan untuk diotopsi. Kami mendengar bahwa akhirnya dia kembali tidak berkenan, katanya banyak didatangin oleh pihak-pihak lain. Saya kurang tahu persis siapa pihak-pihak lain itu, sehingga mereka ketakutan. Dan terus terang, keterangan dari dokter pun itu belum ditandatangan karena sebagian dokter, dan itu juga saya sesalkan, itu tidak mau bertanda tangan karena takut dipanggil menjadi saksi. Seperti itu, menurut saya itu unacceptable juga. Oleh karena itu saya pikir mungkin sudah sebaiknya ini pekerjaan lagi dan Pak Yusuf dan teman-teman di Kompolnas untuk memantau perkembangan hal ini dari hari ke hari. Ia juga menilai, para dokter mendapat sejumlah tekanan. Betul, ada keengganan dari dokter-dokter yang di sana, untuk memberikan keterangan kematian, mengapa ini meninggal. Ada rusuk yang patah, tangan yang terkilir, ada mata yang benar-benar merah, itu mereka belum berani memberikan kesaksian itu, kata Laude, di DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 29 Oktober. Terus terang saya agak kesal, dokter itu ada sumpahnya loh. Seharusnya dia berani memberikan keterangan, seperti itu, jelas Laude. Tak hanya itu, Kompolnas pun ternyata menemukan, korban-korban yang mengalami luka-luka, imbas tragedi Kanjuruhan, namun enggan untuk berobat ke rumah sakit. Mereka mengaku takut, namun belum diketahui secara pasti, apa yang menyebabkan mereka takut untuk berobat ke rumah sakit. Masih ada korban yang belum terdata sehingga tidak tertangani, termasuk itu korban yang luka-luka, karena dalam pantauan kami, hanya kami belum bisa bertemu dengan korban itu. Masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa ada korban yang itu takut untuk berobat, mendatangi rumah sakit atas luka-lukanya itu mendapatkan informasi takut. Hanya kami belum bisa bertemu, masih enggan korban yang dimaksud itu untuk bisa bertemu. Apa yang menyebabkan takut? Apakah ada intimidasi atau tidak? Tapi keterangan dokter yang menerima pasien terkait dengan korban luka tragedi Kanjuruhan itu menyampaikan ada rasa takut. Cuman kan namanya orang sakit tentu tidak bisa dipaksa-paksa. Yang penting kan yang bersangkutan sehat dulu. Nah, ini kami pantau terus, Putri. Laude M. Syarif sangat menyayangkan adanya tekanan yang diterima dokter dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan ini. Walaupun banyak yang menduga bahwa nanti dipanggil jadi saksi, disusah-susahin, pokoknya ada semacam pressure ke para dokter itu, ungkap dia. Akhirnya, lanjut Syarif, TGIPF meminta keterangan kematian kepada salah satu pensiunan dokter, yang kemungkinan besar keterangan itu tidak valid. Namun, TGIPF telah melampirkan hasil keterangan tersebut kepada tim penyidik. Sebelumnya, diberitakan autopsi 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan mendadak batal. Polisi beralasan bahwa keluarga korban tidak bersedia untuk diautopsi. Di sisi lain, Kontras mengungkapkan bahwa ada upaya intimidasi dari polisi agar keluarga korban mencabut pengajuan autopsi. Menanggapi pernyataan Kontras soal intimidasi tersebut, Kapolda Jatim Irjen Tony Hermanto membantahnya. Tony menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Satu lagi Pak, ada informasi bahwa tidak jadinya otopsi karena intimidasi polisi. Apakah benar Bapak? Tidak benar ya.
Tony mengeklaim, batalnya autopsi dua jenazah tersebut bukan keputusan sepihak dari polisi, melainkan karena keluarga kedua jenazah tersebut tidak berkenan dilakukan autopsi. Hal ini bertentangan dari ketengan Kontras, yang menyebut polisi mengintimidasi keluarga korban tragedi Kanjuruhan, agar mencabut pengajuan autopsi. Bahkan, polisi mendatangi keluarga korban Kanjuruhan, dengan membawa senjata. Namun belakangan, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya, Devi Atok, orang tua dari dua korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan, kembali mengajukan permohonan autopsi terhadap kedua putrinya. Sebelumnya, dia juga pernah mengajukan permohonan yang sama, namun kemudian membatalkannya. Kuasa hukum Atok, Imam Hidayat, mengatakan bahwa permohonan itu sudah disampaikan ke Polri melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK. Saat ini, pihak keluarga masih menunggu persetujuan dari polisi terkait permohonan itu. Dia yakin, persetujuan akan diperoleh dalam waktu cepat. Nah, kita sekarang menunggu pelaksanaan dari autopsi itu. Biasanya 1-2 hari, paling lama 3 hari, sudah diumumkan, biasanya begitu, jelas Imam. Dia berharap, proses autopsi juga bisa berlangsung secepatnya, agar hasilnya bisa ikut disertakan dalam berkas perkara, yang kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kita diburu waktu, dengan adanya berkas yang telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, belum P21. Jika autopsi dapat cepat dilaksanakan, dapat disertakan dalam berkas sebelum disidangkan, ujarnya. Dari pengajuan ulang, yang dilakukan keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini, Laude berterima kasih, lantaran berdasarkan keterangan yang diterima, Polda Jawa Timur bakal melakukan proses ekshumasi, atau penggalian kubur, terhadap dua jenazah korban tragedi Kanjuruhan, pada Sabtu, 5 November, mendatang. Proses itu merupakan serangkaian dalam agenda autopsi. Laude menyebut, dua jenazah dengan jenis kelamin perempuan tersebut, berasal dari keluarga yang sama. Proses ekshumasi akan dilakukan di tempat pemakaman umum, Dusun Patuk, RT 28, RW 8, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur.